Mari sebelum kita ngaji ikutin kalimat saya, kita niat ngaji Bu ya. Tinggal ibu-ibu bapak-bapak mengikuti saja, biar ngajinya kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Sallallahu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Muslawi yang saya hormati, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqamah, terbilang di antara orang yang menghidupkan masjid. Allahumma amin ya rabbal. Akhinal karim Kiai Faqih, akhinal karim Kiai Hanif, dan para hujjat yang lain, para kiai yang lain yang sangat-sangat saya hormati, juga hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah turunkan di alam dunia, semoga kita termasuk min ahlil jannah, dan juga diumpamakan sebagai pertamanan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya, yakni majalisul ilmi, tempat di mana kita menuntut ilmu. Itu diumpamakan sebagaimana taman-taman surga Allah. Maka saat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, idza marartum birriyadil jannah, apabila kalian melewati pertamanan
surga Allah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma radun min riyadil jannah ya Rasulullah, mana apa itu pertamanan surga Allah, sedangkan kita masih hidup di alam dunia, kita masih makan, kita masih maksiat. Kalau di surga sudah tidak ada maksiat lagi, sudah tidak ada ibadah lagi, hanya mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan, apa yang kita jalankan di dunia. Tapi Nabi mengumpamakan tempat itu seperti surganya Allah. Baginda Rasulullah SAW saat ditanya, wa ma radun min riyadil jannah ya Rasulullah, baginda Nabi mengatakan majlisul zikir, tempat kita berzikir kepada Allah. Wakila ada lagi pendapat al-masajid, masjid-masjid itu termasuk di antara pertamanan surganya Allah. Karena saya teringat guru saya Samahatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau pernah waktu datang ke pondok saya ceramah, beliau menerangkan keistimewaan daripada masjid. Jadi begini Pak, ada satu perdebatan, ada satu bahsul masail untuk memecahkan satu masalah. Mereka ini lagi menanyakan, ada satu pertanyaan, setelah Nabi Muhammad SAW itu dimandikan, itu air yang habis buat memandikan Rasulullah SAW itu di mana? Kemarin saya ke daerah Ngawi dan diyakini kebenarannya, air bekam Rasulullah, darah bekam Rasulullah aja masih ada. Dan itu diyakini kebenaran, karena itu dikelilingkan dunia dari Turki sampai negara-negara, termasuk karena masa pandemi dan dikelilingkan dulu, masih dititipkan di salah satu pesantren. Ada darah bekam Rasulullah, ada keringat Rasulullah SAW, ada rambut Nabi Muhammad SAW. Waktu saya di Hadramut, saya pernah ke daerah Hudaidah. Di situ ada rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak dikeluarkan kecuali hari-hari besar, bulan Muharram, bulan Maulid, tidak boleh dibuka kecuali hari-hari itu. Nah, mereka ataupun barang-barang ini masih terjaga. Nah, ada satu pertanyaan, rambut apa bekas air hujannya kemana ini? Air apa yang buat memandikan Rasul kemana? Belum ada yang menemukan saut bahsul masail itu, karena digoleti kita berat dan kangelan. Cuma ulama zaman riyin, ulama dulu itu, mohon maaf, hubungan dengan Allahnya sangat kuat. Tidak seperti sekarang kita ini dhaif, kita ini ahli maksiat, kita ini jauh daripada ibadah. Na'udzubillah min. Sampai-sampai dalam perjalanan itu beberapa ulama bermunajat kepada Allah. Maka kelasnya waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, kalau ada masalah beliau masuk kamar bermunajat kepada Allah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dilakukan. Seorang syekh ini malamnya bermunajat kepada Allah, dan dia diperlihatkan ada anak muda. Anak muda ini membawa semacam lampu itu, mendatangi syekh tadi. Yang syekh ini diperlihatkan, diceritakan bagaimana air bekas memandikan Nabi Muhammad SAW. Ternyata air itu, kata guru saya itu, yang bagian wajah itu diambil, disimpan oleh menantu beliau. Karena waktu memandikan itu yang ada sekeliling Nabi SAW adalah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Kubarus Sahabah,
beliau memikirkan bagaimana kelanjutan setelah wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti beliau meninggalkan yang lebih wajib, enggak. Ini salah paham kadang-kadang orang. Pemakaman Nabi memang ada matan hari Rabu, ada artinya lama setelah wafatun Nabi hari Senin. Itu keluarga Nabi begitu ngrumat jenazah Rasulullah SAW, sebagian sahabat itu menjaga karena ada gejolak yang sangat kencang sekali. Namanya orang baru ditinggal Rasulullah, sebagian ada yang kayak orang apa cara bahasa itu ndak kerasa sudah bingung, ada macam-macam. Nah ini air yang buat wajah, kata guru saya itu diambil oleh Al-Imam Ali Karamallahu wajah. Nah air yang masuk ke doa itu ternyata tidak sampai ke tanah. Itu air tersedot sampai ke langit, ketarik sampai maning langit, kemudian mendung, kemudian air itu dijatuhkan di alam muka bumi. Diriwayatkan air itu menetes seluruh dunia, menetes seluruh dunia, dan setiap bekas tetesan satu air yang habis memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muncullah masjid sallallahu Nabi Muhammad. Jadi semoga masjid ini diantara barokah tetesan air yang untuk memandikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara orang-orang yang saat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan fi ayyamul Isra Mi'raj adalah orang-orang yang wajahnya membuat kagum para sahabat, para malaikat, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ini siapa ini? Wajahnya begitu cerah, wajahnya begitu bersinar. Sedangkan mereka bukan para anbiya wal mursalin, bukan wali-walinya Allah. Mereka ini bukan siapa-siapa, secara wali bukan, apa bukan, tapi punya keistimewaan apa ini orang? Punya hebatan apa ini orang? Maka saat Nabi Muhammad SAW tanya kepada malaikat Jibril itu diantaranya adalah orang-orang yang hatinya muta'alliq bil masajid. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita golongan yang diantara orang-orang yang hatinya muta'alliq bil masjid, menghidupkan masjid, membangun masjid, ngaji di masjid. Allahumma amin ya rabbal. Begitupun pula lagi ada satu keistimewaan yang membuat kagum juga para malaikat, membuat kagum para anbiya wal mursalin, sampai ditanya siapa mereka? Walikah? Bukan. Nabikah? Bukan. Sahabatkah? Bukan. Kenapa begitu wajahnya beliau sangat bersinar? Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya saling bersambung, ngaji bareng, duduk bareng, akhuwah fillah wabillah, selalu hadir di majlisul ilm. Allahumma amin ya rabbal. Jadi bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sudah Allah terangkan kepada kita semua. Dan tadi di tempat ini disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini sudah bukan main-main, tinggal kita orang sebenarnya. Maka saya kalau ada beberapa tamu ke tempat saya, ke majlis, beliau masyrabnya begitu kuat, husnudzonnya sama Allah itu kuat sekali, Bu. Maka tinggal kita, kalau kita betul-betul husnudzon sama Allah, betul-betul yakin kepada Allah, sebenarnya tempat ini sudah bukan main-main. Ini tempat yang sangat mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Habib? Karena duduknya kita aja, ini thalabul ilm saja, ngaji. Itu al-khitanul fil bahr wal malaikah waddaw fil ard. Semuanya makhluk-makhluk di laut, malaikat, hayawan meminta ampun kepada orang yang thalabul ilm.
Allahumma. Tinggal kita sebenarnya sudah jelas semua, sudah diterangkan jelas hadis Rasulullah SAW. Jadi kita melangkah dari rumah kita yang dipenuhi dengan dosa, kita yang dipenuhi dengan maksiat, lisan kita, tubuh kita. Saat kita ngaji duduk, malaikat, hewan semua, ya Allah, mungkin-mungkin ngaji nang masjid selalu sedang diberikan ampunan doa oleh Allah. Allahumma. Nikmat apa badan Bu? Nikmat sing langka-langka. Tinggal kita jalankan. Kita ibadah kepada Allah. Aja nunggu ibadah nunggu tua sampun. Bela aku udah wis tua, mumpung isino tak foya-foya. Tua kaya raya mati masuk surga nih mardia. Dia apa nggih Bu? Surga dari mana? Tidak segampang itu ya akhi. Banyak lare-lare dulu balik wis mati akeh kan. Bener apa betul? Belum apa-apa lahir sudah meninggal. Ana wong sing lagi gogoh rumangsane pan urip terus ya mati. Bener apa betul? Ana wong sing tua nemen nang pinggir dalan wis nyai-nyai mangane nang pinggir kaya-kaya ora mati-mati. Iya Bu. Ini semuanya Allah yang ngatur. Kalau kita ahli maksiat kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita lagi ibadah bersyukur kepada Allah. Maka Nabi mengatakan huslatani laisa fawqa khairun minhuma husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Tidak ada kebaikan di antara dua amal ini kecuali yang pertama husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hambanya Allah. Naam, kita alhamdulillah kita ngaji, kita jenengan pakai jilbab, bapak-bapak pakai sarung, pakai peci, pakai celana, mungkin melewati perjalanan. Gini apa nggih? Ada orang yang tidak ngaji, hati kita dijauhkan untuk merasa lebih baik. Ya Allah, belum tentu mereka lebih baik, ternyata kita tidak baik. Itu diantara ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat semakin kita merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akan merasa lebih baik. Man lam yanzur lil usadi bi'ainir rahmah faqad kharaja an tariqil haq. Siapa orang yang memandang orang berbuat maksiat dengan pandangan-pandangan menghina, pandangan-pandangan merendahkan, pandangan-pandangan kita merasa lebih baik, faqad kharaja an tariqil haq, kita sudah keluar dari jalur aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, ini sangat penting. Kadang-kadang kita kan merasa, alhamdulillah, aku maju guys. Gini apa gini? Nah ini dengan ngaji semoga dihilangkan Allahumma. Ada satu orang, memang begini, percaya ataupun tidak, atau maksudnya begini. Keterangan-keterangan ini memang Habib Lutfi, saya mendengar beliau, kalau beliau menceritakan tentang karomah, menceritakan tentang orang-orang pilihan Allah, beliau selalu mengatakan ini bisa diterima dengan orang-orang yang hatinya legowo, hatinya bersih, hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang malam-malam ini mau tahajud, mau sholat tahajud, dia jalan ke masjid. Dia pas jalan ke masjid, subhanallah, ada orang sing lagi ya cara nagane lagi nang pinggir sampah lah, lagi orek-orek, orang lagi ibadah. Orang ini yang lagi jalan, hatinya ngomong gini, alhamdulillah ya, bengi-bengi kayak aku ibadah maning masjid, nah kae melasi nemen, bengi-bengi ngorek-ngorek sampah. Kita tidak tahu, orang ini tidak tahu, ternyata orang ini orang yang mulia di hadapan Allah. Pas pan lewat nang ngarepe, wong sing ngorek-ngorek sampah ngomong, padahal mau ngomongin nang ati, ngomongin nang tahu-tahu ngomong, Mas, wis sampai ngurusi awak dewek bae, ora sang ngurusi aku. Masya Allah, ternyata memang ada orang-orang yang pilihan Allah yang kita tidak tahu. Terkadang orang ini mulia di hadapan Allah,
Tetapi kadang-kadang mungkin biasa-biasa aja di hadapan manusia. Ada orang yang kelihatannya Masya Allah, ternyata rendah di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Contoh yang rendah sekali, yang biasa walaupun sangat mulia, tapi sering kita dengar, sering sangat kita dengar. Bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarani? Bu, Sayyidina Uwais Al-Qarani itu rumahnya di Yaman, namanya Qabilah Qarn. Saya pernah mondok di Yaman, ketemu orang namanya embel-embelnya ada Al-Qarni. Saya tanya, kamu dekat dengan apa namanya pemukiman gimana Sayyidina Uwais Al-Qarni itu di mana? Dia cerita tidak jauh dari perbatasan Mekah. Dari Mekah dengan Yaman, Mekah dengan Yaman itu perbatasannya pakai darat, tidak pakai laut. Saya pernah melakukan perjalanan dari Yaman menuju Mekah pakai bis. 2 hari 3 malam bu, kayak ziarah Wali Songo, tapi kalau di sana beda. Kalau di sana memang tidak ada macet sama sekali. Jadi perjalanan full 2 hari 3 malam. Berangkat malam Rebo sampai Mekah itu antara hari Jumat. Itu saya sendirian, pulangnya sendirian. Ini orang Indonesia dewekan bu. Alhamdulillah si bisa balik. Cara hilang nang karena sampai sekitar konangan deh. Yalah kasih ngancani, tidak ada yang nemenin. Saya berangkat, itu perjalanan melewati daerah-daerah semacam itu. Kita lihat bagaimana orang yang dianggap biasa-biasa saja, malah dianggap rendah, dipandang sebelah mata. Saya baca dalam kitab Ibnu Haddad, Uwais Al-Qarani itu ning jagung miring bu. Jagung miring, nah kayaknya wonten kaya bekas korengnya. Kedong melaku-melaku bu, disamplongi bocah cilik-cilik. Disamplongi bocah cilik, sampai piyambakipun ngomong, bocah, kondong nyamplongi aku, watune aja gede-gede. Aku tuh disamplongi watu gede, awak aku lara kabeh. Pan sembayang tahajudnya kangelan. Dong panyamplongi ya cilik boy, anak wong kayak gue. Kita orang tak samplongi bocah cilik boy ngejak gelut tuh ya. Bener apa? Nggak terima. Mending si nyamplongi wong tua sih cilik-cilik. Dijawab semacam itu. Suatu saat badhe ngambil roti, panjukut roti, jebule nang kono ana sing ngomong anak hewan, ana sing ngomong asu, ana ngomong karo hewan. Kon aja mangan jatahe aku ya ora mangan jatahe kon. Wis tugasnya rezeki dewek sampun sudah. Sudah ini buat kamu, ini buat saya. Hidupnya dipandang sebelah mata. Orang dianggap mohon maaf sampai disamplongi bocah cilik-cilik. Yauminal ayyam, beliau ini diminta, bukan diminta, ibunya pengen naik haji, manene pengen mangkat haji, dia bingung uang dari mana. Sedangkan wafi riwayah beliau cara bahasa nang Tegal niku dung oli duit 10.000 perak, sing 6.000 ho mangan, sing 4.000 ho sedekah, saben dina enteng. Orang kayak kelolaan panjenengan umpul-umpul. Invest ini, invest itu ya. Ya semoga-moga invest barokah Allahumma amin ya rabbal. Tidak salah, tidak ada salahnya. Nah ini habis setiap hari. Ibunya pengen dia berangkat haji, riben duit be ora duwe. Cara bocah saya mana anak-anak baik. Gini apa gitu? Beliau tidak. Tuku wedhus cempek. Tuku wedhus cempek cilik. Kemudian beliau gotong niku kambingnya digendong, manjat mendur maning gunung. Wedhusnya saben dina dipakani kering apa lemu? Tambah lemu. Gotong maning. Orang kampung tambah heran lagi. Kidungin wis kalau ini kenang apa? Saben hari bawa kambing naik turun gunung buat apa? Dan kambingnya tambah gemuk bu. Ternyata lagi latihan. Latihan apa? Pan gendong manene dari Yaman menuju Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya apa? Ibunya digendong dari Yaman menuju Makkahul Mukarramah. Mohon maaf, dari perbatasan yang saya jalankan, perbatasan Yaman Mekah saja udah sangat jauh. Saya merasa waktu itu sudah di Allah
Jadi sudah di miqat, kita sudah mandi, wis langsung talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Barang nang tulisan Mekah isi rong jam maning. Rong jam Mekah ke pura tuh apa bisa 100 lebih kilometer. Karena Mekah Medina yang hampir 600 meter, 600 kilometer aja perjalanan sangat lama, hampir 4 jam, 5 jam. Jadi kalau waktu perjalanan dari perbatasan Yaman menuju Mekah, akhirnya karena kalau termasuk waktu niku rombongan, wis talbiyah dewek-dewek bae wis kayung kesuwe. Artinya yang saya bayangkan bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarani menggendong ibunya dari Mekah, dari Yaman menuju Mekah untuk menghadiri ibadah haji dan sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau mau sowan Rasulullah tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani bukan dikatakan sebagai sahabat, akan tetapi sebagai tabi'in. Karena apa? Karena beliau tidak sempat bertemu muka dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi berpesan kepada menantu beliau, Nabi berpesan kepada mertua beliau, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajah, untuk meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Cari Uwais Al-Qarani sampai waktu Ayyamul Hajj, dalam kitab Masyru'atur Rawi kalau nggak salah diterangkan, Sayyidina Umar mengatakan, hal minkum min Yaman, jamaah haji dikumul kabeh, apa kon di antara kon ana wong Yaman? Kemudian wong itu ngomong, kula Amir Mu'min. Hal minkum min Qaran, apakah di antara kalian ada yang dari kabilah Qaran? Sebagian mengatakan ada, Amir Mu'minin, ditundang. Kon sing Qaran? Iya. Sing Yaman? Enggih. Kon kenal Uwais Al-Qarani? Mlongo ki wong. Anak apa? Seorang presiden, seorang Amirul Mukminin mencari Sayyidina Uwais Al-Qarani, sedangkan nang kampungnya dipataki bocah cilik. Akhirnya ditelusuri, ternyata ada yang mengatakan beliau lagi angon wedus. Ana sing ngomong haji karo angon wedus. Ini dalam, kalau nggak salah anak tuh apa di dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, kalau enggak Nasuhuddinnya ada dalam kitab Dakwah Utama di Imamul Haddad. Kemudian takoni, itu aja waktu ditanya mboten kenal kali Sayyidina Umar. Orang kenal karena beliau memang hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang menghidupnya hanya dihabiskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sampai anak si pelalen kawin, Bu. Anak wong wadon sampai dinikah orang gelem gara-gara pengen ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijuluki Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, padahal bukan, namanya Sultanah. Wong wadon sing Masya Allah. Ki wong wadon ibune sampai bingung. Dong bengi manindi, dening langka. Jadi kalau malam ndak ada ini orang. Setelah subhanallah, ternyata kalau malam perempuan ini terbang mabur maning ibadah haji maring Gusti. Wong tuane ora percaya, mak sasih kados mekaten. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa yassir lana umurana, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana, yassir lana salat
Allahumma amin ya rabbal. Urip niku sing paling penting berkah. Gina panggi berkah niku sering kula omongaken, barometere ukurane dudu sugih. Aja salah paham. Aku pengen golek duit sing akeh ndek berkah utuh. Ada orang biasa-biasa saja menikmati. Ana wong sing duwite akeh bisa turu-turu, panturu kelap-kelip bae. Utange durung ditutup gini apa nggih? Ana wong sing biasa nganggone sepeda onten, panturu tinggal sepedane balang nang sawit pelem grotak. Dhewe gari turu, nikmate langkah-langkah ora wedi. Sepedane ilang, sing panyolong sapa? Wong bentuke wis ora karuan. Gini apa nggih? Tapi kadang-kadang kita yang kelihatannya Masya Allah berkelimang harta, anaknya nang endi, bojone nang endi, gini apa gitu. Karena jare wong awam niku kados kula wong tua niku, hidup itu hanya sawang sinawang, hanya saling memandang. Wah katone enak, ya mbu temen ora. Katone susah jebule enak. Karena wong sing Masya Allah uripe bangel nemen, mangan bekangelan, anaknya 11. Brojol maning brojol gini apa menikmati terus pengen turu ya turu, pengen turu karo bojone orang mikir kabeh, orang mikir apa, orang mikir rezekine priben, wis kabeh rezeki saking Gusti. Bener apa mboten? Ana wong pikirane Masya Allah pan kiye sampai kadang-kadang pan turu be ora bisa, mau tidur aja ndak bisa. Coba jam 11 kiat pikiran maning ya Allah kayak tudung tak tutup utang kana 10 juta nangkana maning ya Allah kayak nangkana 1 juta, pikiran kados mengatan sampai dia tidak bisa tidur gara-gara urusan duniawi. Iya, maka alhamdulillah syukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita di pagi yang cerah ini, semoga pagi yang baik. Allahumma. Tulisannya nang kono jam 7 Bu ya. Ini jam itu melas bukan anak jam itu 3 menit paling. Maksud saya barangkali saya tetap jam 7 lebih sedikit, ini 5 menit larang menit paling. Kenapa? Karena namanya rutinan, kadang-kadang ada orang kesibukan lain. Gini apa nggih? Mungkin misalnya sing WA bojone, Mas engko jam itu dijemput ya. Mungkin anak sing engko jam itu aku anak acara ya, engko ketemu bar pengajian. Jebule sing ceramah sampai mlorot sampai jam 8 eru jadwale ilang kabeh. Ya Bu, mugi-mugi istiqomah Allahumma amin ya rabbal. Kalau niki termasuk isin dong, mana isin darani pemelu dalam pengurusan tapi orang tahu ngerokok. Masya Allah, ini kegehane, Masya Allah kepada kiai lainnya. Semoga Allah berikan istiqomah, Pak Asbun. Semoga Allah diberikan istiqomah, termasuk orang-orang yang muta'alliq bil masajid. Moga-moga pengajian ini insya Allah akan tambah ramai. Akan tambah ramai. Saya yakin mungkin 1 tahun lagi, berapa bulan lagi bisa anjuk nang jaba. Allahumma, kita semua bakal anjuk mana akhir penuh setiap hari Ahad ada pengajian yang betul-betul kegiatan yang positif, kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Apa maning ana ponggol ya wis langkah-langkah. Kok kalau main banyu ribat kiai, minumnya banyu ribat. Alhamdulillah. Saya tadi bawa banyu ribat 5 dus sengaja saya bagikan ke sini. Endah arane dong minum ora seret ya Bu ya. Dong mangan, jadi moga-moga barokah kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, betul-betul minta maaf kepada pengurus Masjid Agung Selawi yang beliau-beliau Masya Allah berjuang, berdakwah dari segala lini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.